pengen dekat dengan Tuhan, pengen kenal Tuhan, pengen jadi orang yang benar, ya. Itu semua kita ceritakan metodologinya, pendekatan ilmiah, pendekatan psikologi, ya kan gitu. Dan peningkatan ritual-ritual ibadah yang bisa mendekatkan, bangun tengah malam, tahajud, berzikir, puasa dan sebagainya, itu juga sama. Karena dalam puasa juga kita menekan nafsu kita. Nah, ada lagi yang penting, ini juga guru yang disebut dengan syekh atau terkenal dengan al-mursyid. Al-mursyid itu artinya guru, tapi guru yang bijak. Kalau guru biasa ustadz namanya, atau muallim. Kalau mursyid itu guru yang bijak, yang membimbing. Tapi secara terminologi, mursyid itu adalah guru spiritual. Malah ada pepatah dikatakan man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar kerohanian, ilmu tasawuf, ilmu kebatinan dan sebagainya tanpa guru, itu gurunya setan. Jadi artinya kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim sendiri. Dia kan mencari Tuhan tanpa guru. Yang dia pertama kali orang mencari Tuhan aja. Dia itu orang yang pertama kali mencari Tuhan. Dan kenapa di dalam sholat kita selalu dihubungkan dengan Nabi Ibrahim? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina, bukan Musa, bukan Sulaiman, bukan. Kenapa? Ya karena kita ini diperintahkan fattabi millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad itu milahnya milah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan tanpa guru. Iblisnya datang aja, ngaku jadi Tuhan. Datang iblisnya, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ahlaltu lakal muharramat, mundul yaum ahlaltu lakal muharramat. Aku Tuhanmu, sejak hari ini semua yang kularang boleh semua buat kamu. Nggak percaya dia kan, jarinnya ambil batu, lempar si iblis itu, lalu dia lari sambil tertawa terbahak-bahak. Nah, maka itu kan kita dalam haji kan menapaktilasi jamarat tuh, lemparin setan. Tapi ternyata pernah kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu hanya napaktilas lah. Napaktilasi jerih payahnya orang yang mencari Tuhan. Jadi cukup raup. Biarlah Nabi Ibrahim yang kelelahan. Kita tinggal menapaktilasi saja. Nah, makanya itulah perlu adanya mursyid-mursyid itu supaya ada yang menuntun. Karena ilmunya ilmu fikih silakan Anda baca aja, enggak ada masalah. Ilmu apa lagi? Ilmu geografi Anda baca sendiri. Bisa, tapi kalau kerohanian ini harus ada guru. Tapi Pak Dik-Dik, saya bukan mursyid. Jadi kalau saya mah namanya juga berayan urip lah, sasaraya bae, bareng-bareng saja. Karena saya juga masih lagi mencari kebenaran kok. Ya, jadi bareng-bareng belajar. Itu aja persoalannya, saling mengingatkan. Dan saya tidak berani mengangkat saya sebagai mursyid, dan saya bukan mursyid, paling sebagai teman saja. Nantinya pertemanan itu saya tidak akan berjalan di depan Anda karena aku bukan pemimpinmu. Aku juga berjalan tidak di belakangmu karena aku bukan pengikutmu. Kita berjalan bergandengan saja, saling mengingatkan. Nah, kalau mau bersama saya silahkan, tapi nanti ketika saya ajak ke tengah lautan, sampai di tengah lautan, janganlah bertanya kepadaku mana tepiannya. Ya kan begitu. Persoalannya bukan apa-apa. Sebab kalau sudah mursyid itu kan saya menjadi meremang bulu romanya. Kalau sudah istilah mursyid itu di dalam tarekat-tarekat tuh, itu kalau berzikir harus membayangkan wajah mursyidnya. Iya, kalau sayanya ganteng, kalau sayanya jelek, apa nggak empat nih? Ya kenapa sih tidak bayangkan wajah Allah aja sekalian? Nggak usah wajah mursyid. Logika saya berbicara. Nah, oleh karena itu nanti metodologinya yang berbeda. Kalau saya dengan saya berteman nanti metodologinya berbeda. Nanti torekatnya itu adalah torekat
ilmiah saja, rasionaliyah ya. Jadi bukan Naqsabandiyah, bukan Qadariyah, bukan satu, tapi tarekat rasional aja. Iya. Justru bagaimanapun juga rasionalitas harus kita kedepankan namanya tuh. Iya, dan saya bukan Mu'tazilah loh. Bukan. Ya saya rasional aja gitu. Nah, nanti persoalannya kalau sudah mursyid itu ada beat. Kalau beat itu harus nurut. Disuruh apa saja mau. Ya, terus ada sumpah setia. Saya keberatan menyumpah orang setia kepada saya. Tidak mungkin saya minta kepada siapapun setia kepada saya. Saya hanya menganjurkan, yuk kita setia kepada Allah dan Rasulnya saja. Kepada sesama tidak ada kesetiaan. Terima kasih.